Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di pertemuan di bab kedua pelajaran matematika semester ganjil atau semester 1. Hari ini akan Bapak sampaikan gambaran tentang sistem koordinat kartesius. Nah, untuk ulangan di bab sebelumnya yaitu pola bilangan akan dilaksanakan hari Jumat dengan soal yang nanti Bapak akan share berapa dan bagaimana bentuknya. Oke, langsung saja. Jadi ini gambaran nanti di bab 2 ya untuk sistem koordinat kartesius, sehingga nanti kita setelah ulangan langsung bisa masuk ke pembelajaran sistem koordinat kartesius ini. Di pertemuan ini Bapak akan kasih tahu yang akan kita pelajari adalah posisi titik, posisi garis. Nah, posisi titik juga dibagi menjadi 3, ada titik asal, sumbu X, sumbu Y, posisi garis ada sejajar, berpotongan, tegak lurus. Nah, nanti kita akan pelajari juga terkait dengan nanti aplikasinya kemana saja. Ini ditemukan oleh Descartes. Nah, dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius, sehingga beliau ini dipanggil sebagai bapak matematika modern. Nah, hikmah yang dapat dipetik ada 4 poin. Yang ini silahkan nanti dibaca ya. Nah, jadi kata Descartes, aku berpikir maka aku ada. Nah, jadi itu yang diucapkan beliau. Nah, di sini nanti akan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini belum. Nah, di sini ya sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti sumbu X dan sumbu Y ini akan kita kasih nama dengan ketentuan kalau sumbu X ini namanya apa, Y ini namanya apa. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sumbu X itu namanya absis. Nah, sumbu Y itu ordinat. Ini sebenarnya sudah kita pelajari konsep dasarnya di bilangan bulat. Jadi ada yang kalau di bilangan bulat itu garis bilangan, ada yang ke atas atau ke kiri dan kanan, ada yang ke atas dan ke bawah. Nah, kita pelajari yang ke bawah, atas bawahnya itu untuk koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius seperti ini. Nanti, nah untuk misalnya di sini ada titik A, X, Y. Nah, ini berarti dia positif semua. Kan kalau misalnya ke kanan di sini ada yang garis bilangan itu ada di sini 0 titik awal, ke kanan positif, ke kiri negatif. Di koordinat kartesius pun sama. Ke kanan positif, nah yang di garis bilangan juga di sini ke atas itu positif, ke bawah negatif, sama. Berarti kalau misalnya dia titik A-nya di sini, berarti X-nya akan positif, Y-nya akan positif. Nah, jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, lihat ini, jarak titik A sama sumbu Y berarti ke sini. Nah, titik A ke sumbu Y. Titik A ke sumbu Y. Y itu berarti titik A ke sumbu X. Nah, ke sini. Oke, kita ulangi. Kalau A ke titik Y, kalau A ke sumbu Y berarti ke sini. Nah,
Y itu dari titik A ke sumbu X. Nah, ke sini. Kita lanjutkan memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti di sini adalah Bapak akan kasih tahu dulu ini tadi absis sumbu X, walaupun dia sumbu X-nya positif di sini, sumbu X-nya negatif, tetap dia namanya absis. Y-nya positif, Y-nya negatif, tetap dia ordinat. Nah, ini kita pelajari, dan biasanya di pelajaran koordinat kartesius ini tidak banyak menghitung, hanya memahami bentuk koordinatnya di mana, titiknya di mana, garisnya kayak gimana. Nah, ini pelajaran ini mudah untuk dipahami tentunya. Nah, pesan Bapak untuk minggu depan setelah ulangan bab 1 di hari Jumat, kalian siapkan buku berpetak supaya nanti bisa menggambar koordinat kartesius. Alhamdulillah di semester kemarin pun kakak tingkat kalian nilai terbesar adalah di mata pelajaran ini. Atau bukan mata pelajaran ini, pelajaran di bab koordinat kartesius. Kita lanjutkan. Kalau misalnya titik A ini di sini. Titik A ini kita bulatkan. Nah, titik A. Sekarang titik A ke sumbu Y berarti 2. Nah, di sini titik A ke sumbu Y. Nanti akan ditanya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sekarang kita ke sumbu X dulu, cobain ya. Titik A ke sumbu X berarti ke bawah. Nah, berapa kotak? Nah, di situ manfaat dari buku berpetak. Jadi kalau buku berpetak kan sudah tahu misalnya berapa kotak, berarti dia jaraknya seperti itu. Misalnya 4 kotak berarti 4 satuan. Nah, 6 kotak 6 satuan. Sini kita hitung berarti A ke X ini sebanyak, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A ke X, A ke sumbu X 6 satuan. Nah, sip. Sekarang A ke sumbu Y. Berarti 1, 2. 2 satuan karena dia 2 kotak. Nah, Bapak ingatkan lagi untuk pertemuan di minggu selanjutnya setelah ulangan bab 1. Silakan kamu membeli buku berpetak untuk menggambar koordinat kartesius. Nah, ini untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sekarang kita ke negatif, coba ya. Nah, kalau misalnya sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif, misalnya di sini E. Nah, titik E ke sumbu X. Nah, berarti kemana nih? Ke kiri, ke atas atau ke kanan? Nah, tentunya dia ke atas ini ya. Jadi sumbu X E ke X. Nah, ke sini. Dia berarti 1, 2. Nah, ingat jarak ini tidak akan negatif. Contohnya di sini, kenapa dia negatif 3 tapi jaraknya kan ke negatif 3 misalnya. Kenapa nggak negatif 2 jaraknya? Kenapa nggak negatif 3 jaraknya? Karena ingat kembali jarak itu tidak ada negatif. Misalnya kamu perjalanan ke Jakarta atau misalnya ke Cimahi, jaraknya misalnya 10 kilo, ke Cimahi 10-an lah gitu ya. Atau 20 kilo, 10 kilo. Nah, itu tidak tidak berapa jarak dari Bandung ke Cimahi misalnya. Itu tidak akan bentuknya negatif. Pasti dia positif. Misalnya 10 kilo, tidak akan ada misalnya negatif 10 kilo.